Halo, selamat malam pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Antri Arjanti dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Dan pemirsa, kita akan membahas sebuah topik yang menarik di mana memang dalam era saat ini mulai banyak bermunculan ya lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, tentu akan menjadi saling berkompetisi dan juga bersaing. Nah, apakah taman siswa saat ini masih berpegang prinsip seperti sedia kala, yaitu prinsip kemandirian dan lain sebagainya ya. Nah, kita akan mengantarkan sebuah tema yang menarik. Ini ada tema perguruan taman siswa saat ini ya. Dan di malam hari ini telah ada kepala sekolah dari SMP Taman Siswa Kota Batu. Halo, selamat malam Pak Onika Abdillah. Selamat malam, Mbak. Kabar baik ya malam hari ini ya? Alhamdulillah baik. Oke, panggilannya biasanya di sekolah Pak Oni gitu ya? Iya. Bukan Ika. Bukan. Kalau Ika jadi perempuan nanti Iya. ya. Oke, Pak Onika Abdillah ini selaku Kepala Sekolah SMP Taman Siswa Kota Batu ya. Kalau boleh tahu Pak Onika ini sudah berapa lama menjabat sebagai Kepala Sekolah, sejak tahun berapa nih Pak Onika nih? Kalau kepala sekolah di SMP Taman Siswa saya 7 tahun jalan ini, Mbak. 7 tahun berjalan ini ya? Tepatnya di Juni akan 7 tahun. Juni ya? Juni ini berarti ya? Iya. Oke, Juni 7 tahun berjalan. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya bekerja di sebuah perusahaan juga. Oke, berarti ini menjabat sebagai kepala sekolah ini baru awal di Taman Siswa ini ya? Iya. Oke, ini kok tiba-tiba memang dunianya di pendidikan ya ini Pak Onika ini ya? Iya, karena ijazah saya juga di bidangnya itu, Mbak. Bidang pendidikan Iya, begitu bidang ya? pendidikan. Oke, selama 7 tahun berjalan ya sebagai kepala sekolah SMP Taman Siswa Kota Batu. Ini seperti yang kita ketahui Pak Oni bahwa memang Taman Siswa ini memiliki sebuah perkumpulan sendiri, di mana ini perkumpulan ini tersebar di seluruh Indonesia, dan tentunya pasti juga ada beberapa komitmen-komitmen khusus yang harus ditaati oleh entah itu guru, entah itu siswa, entah itu anggota dan lain sebagainya. Nah, kira-kira awal mula ini Pak Oni menjabat sebagai kepala sekolah dan diangkat sebagai kepala sekolah di SMP Taman Siswa ini, komitmen apa sih yang kira-kira ingin Pak Oni terapkan dalam SMP ini? Kalau komitmen saya di SMP Taman Siswa ingin memajukan lembaga sekolah itu, Mbak. Karena di awal saya sekolah itu merupakan suatu sekolah yang tertinggal dari sekolah lain. Taman Siswa Taman ini. Siswa Batu. Kenapa Pak Oni bisa mengatakan ini sekolah yang tertinggal dibanding sekolah lain yang ada di Batu maksudnya ya? Iya, yang ada di Batu, karena minimnya peminat untuk bersekolah di sana. Untuk awalnya saya hanya ada 10 peserta didik dari 10 kelas peserta? 1, 2, 3. Itu ketika Pak Oni tahun masuk atau gimana? Itu awal saya masuk itu 10, awal saya menjabat menjadi kepala sekolah sana itu turun menjadi sekitar 8 peserta didik. Berarti turun 2 ya, berkurang 2 siswanya. Iya. 10 siswa ketika Pak Oni masuk awal menjadi kepala sekolah tahun berapa kira-kira itu Pak Oni? Awalnya itu saya di 2017 akhir. Nah, pasti kan sempat sedih pasti ya. Ini bagaimana sih cara aku bisa meningkatkan biar siswanya banyak, mungkin punya trik-trik khusus dari sekolah, atau mungkin juga sempat berkoordinasi dengan yayasan Taman Siswa sendiri, bagaimana, apakah punya cara-cara khusus ketika itu yang sedang difikirkan dan akhirnya hingga saat ini tuh bisa berjalan gitu? Kalau saat ini trik-triknya saya untuk menggait siswa, yang pertama saya bekerja sama dan berkolaborasi dengan Satu Pena Jawa Timur. Oh, Satu Pena ya. Yang kedua dengan Seni Bela Diri Musikawa. Dan yang ketiga yang sudah berjalan ini, kami juga mempunyai MOU dengan pondok pesantren. MOU dengan pondok pesantren di mana itu Pak Oni? MOU pondok pesantren itu di daerah Kalimalang Karangploso. Untuk nama pondoknya juga itu Pondok Pesantren Subhanawa. Oke, berarti ini sudah ada kerjasama dengan beberapa pihak ini mulai tahun 2017 itu atau bagaimana? Untuk kerjasamanya ini mulai tahun 2021, Mbak. Oke, mulai 2021 ya. Berarti ketika awal 2017 masuk itu
apa yang ketika itu Pak Oni lakukan? Tahap apa? Tahap awal apa yang dilakukan? Tahap Hingga awal saat ini 2023. untuk 2017 tahap boleh diceritakan? awalnya. Iya, saya ceritakan sedikit untuk tahap Banyak awalnya. juga nggak apa-apa kok Pak Oni ini ya. Iya, untuk 2017 itu saya fokus ke internal sekolah dulu, yaitu pemenuhan guru mata pelajaran. Oke. Guru mata pelajaran yang Berarti kedua. waktu itu guru mata pelajarannya masih belum semuanya komplit begitu ya? Atau? Belum semuanya komplit, Mbak. Oke, berarti pemenuhan awal mula mengurus internal sekolah dulu ya, Iya. untuk pemenuhan guru mata pelajaran awal mula apa? Guru mata pelajaran apa ketika itu? Guru mata pelajaran itu yang ada itu cuma 7 orang saja. Itu ada bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, terus guru agama, dan yang 3 ini masih belum ada basicnya karena masih lulusan SMA yang itu. Oke, berarti kayak IPA IPS ketika itu belum? IPA IPS masih belum ada. Terus di tahun berikutnya kami melakukan pemenuhan semua guru meliputi semua matpel yang ada. Apa itu? Pemenuhannya di tahun berikutnya berarti tahun 2018 ya ketika itu Pak Oni ya? Iya, 2008 tepatnya itu 2018, Juni 2018, Mbak. Sama ya, Juni. Iya, karena menghabiskan tahun ajaran semesternya itu. Juni 2018 akhirnya terpenuhi sudah guru-guru yang di tahun sebelumnya itu kekurangan begitu ya? Iya. Guru apa yang waktu itu ditambahkan? Untuk Mata pelajaran gurunya apa? itu ada basicnya, ada IPS juga, ada TIK, ada Oke, TIK. IPA juga, dan juga ada guru dari bahasa Jawa. Oke, akhirnya tahun demi tahun kan semuanya kan juga berproses ya. Iya. 2017 awal mula dengan 10 murid, kemudian berkurang 8 murid, akhirnya menciptakanlah sebuah seperti trik-trik ya bagaimana untuk caranya untuk membangkitkan sekolah ini kembali ya, awal mula dengan internal dulu kan ya, dengan melengkapi guru-gurunya dan lain sebagainya. Nah, kemudian tahun 2018 semuanya lengkap. Di tahun selanjutnya apa yang dilakukan oleh Pak Oni? Di tahun selanjutnya saya 2019. mulai memperbaiki sarana prasarana sekolah, Mbak. Oke, kemudian sarana dan prasarana, kita menginjak ke sarana dan prasarana ya. Yang seperti apa ketika itu Pak Oni? Sarana prasarana sekolah itu seperti pemenuhan komputer untuk siswa di lab komputer. Yang di TIK ini Iya, yang di TIK-nya. Terus yang kedua itu juga menambah ekskul-ekskulnya di sekolah. Yang selanjutnya yaitu renovasi untuk toilet siswa dan toilet guru. Oke, renov toilet ya berarti ya. Untuk itu, untuk yang pemenuhan komputer sendiri ini bagaimana? Apakah mengajukan? Kalau pemenuhan Dari pemerintah komputer atau itu, ya itu saya mengajukan bantuan ke Dinas Pendidikan Kota Batu. Itu Tahun 2018 ya? tahun 2019. Oke, 2019 mengajukan bantuan ke Dinas Pendidikan Kota Batu. Kemudian bagaimana ketika mendapatkan berapa unit? Untuk komputernya, alhamdulillah saya dapat 23 unit komputer dari Dinas Pendidikan Kota Batu. Tapi 23 unit itu semua siswa menggunakan ya, atau mungkin terkadang ketika ada pelajaran TIK ada yang mungkin belum sempat itu, atau bagaimana? Atau mungkin satu PC untuk 2 orang, 3 orang itu, atau bagaimana? Ketika tahun 2019 itu? Kalau sebelumnya, Mbak, sebelumnya dapat bantuan itu kita bergiliran. Bergiliran? Iya, bergiliran. Ya, kayak gimana? Karena karena jumlah siswa kami sedikit dan komputer di lab itu juga sedikit, itu bisa bergiliran. Ketika waktu hari Senin mungkin kelas 1 yang di lab, hari Selasa kelas 2 di lab, dan selanjutnya seperti itu. Itu ketika itu masih berjumlah berapa PC-nya waktu itu? Itu PC-nya cuma ada 6 di sekolah, 6 unit saja. Tapi ketika ke Dinas Pendidikan mendapatkan bantuan 23 unit, berarti yang 6 tetap dipakai kan? Berarti kan yang 6 tetap dipakai, 29 itu, kan? ya dipakai di TU, di Oke. ruang guru dan ruang waka-waka sekarang. berarti yang untuk komputer lamanya malah dipergunakan untuk yang sarana dan prasarana lain ya, bukan untuk yang buat siswanya ya? Bukan, Mbak. Karena tujuan alokasinya Dinas Pendidikan itu memang bantuannya untuk siswa, maka kami pergunakan untuk siswa juga. Betul, betul memang ya. Oke, kemudian tahun 2019
berencana untuk perlengkapan sarana dan prasarana untuk yang perlengkapan komputer ya. Kemudian eskul tadi ya. Pak Oni mengatakan eskul itu untuk penambahan eskul atau gimana? Itu untuk penambahan ekskul. Ditambah apa? Ketika itu sebelumnya apa ekskulnya? Ketika itu ekskulnya hanya ada pramuka saja di sana. Lalu lambat laun ada futsalnya. Terus di 2019 itu cuma ada empat ekskul. Yang pertama itu pramuka, lalu ada futsal, yang selanjutnya itu ada baca tulis Al-Quran, dan yang terakhir itu pengembangan komputer dan jaringan. Itu masuk TIK bukan ya? Itu pelajarannya masuk TIK, tapi kami tambahkan untuk di ekskulnya juga untuk anak-anak agar bisa tidak hanya bisa untuk menjalankan software saja, tapi bisa untuk merakit hardware-nya juga. Nah, berarti kalau untuk yang eskul tadi kan ada yang tahun 2019 ada 4 eskul ini, ada pramuka, futsal, Al-Quran, dan komputer jaringan begitu kan ya. Nah, ini kan pasti kan ada pembinanya masing-masing kan. Ini mengambil dari orang luar atau guru itu sendiri? Untuk 2019 saya masih masih menggunakan bapak ibu guru saya sendiri. Oke. Ini seru kelihatannya nih Pak Oni ya, tapi ini masih ada yang mau lewat ya. Sabar dulu, tahan-tahan dulu ya. Tetap dalam program acara Ngobrol-Ngobrol Santai. Setelah yang satu ini bisa jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai. Di segmen yang kedua masih bersama dengan Bapak Onika Abdillah ya, selaku Kepala Sekolah SMP Taman Siswa Kota Batu. Halo Pak. Halo Bu. Masih semangat ya? Masih. Oke, ini dengar-dengar katanya Pak siapa tadi tuh yang tadi itu? Aduh, pengurus Pak tuh. Taufan. Pak Taufan tadi dengar-dengar katanya Bapak Onika ini kepala sekolah termuda ya, sekota Batu, iya. Masih belum dinobatkan masih. Oke. Dan tadi kita berbicara tentang 4 eskul di tahun 2019 kala itu ya, ada pramuka, futsal, Al-Quran, dan komputer jaringan. Nah, tadi itu katanya menggunakan untuk pengajarnya dari? Untuk pengajarnya dari tenaga guru sendiri yang ada di sekolah, Pak. Dari guru mata pelajaran akhirnya juga merangkap ekskul juga? Iya, juga merangkap ekskul juga. Oke. Luar biasa. Jadi kayak futsal ini berarti dari guru apa ini? Kalau futsal 2019 kebetulan saya pegang sendiri itu. Oh, dari Pak Oni sendiri. Iya. Aduh, ini berarti jago futsal ini Pak Oni. Nah, kebetulan dulu di kampus juga hobinya futsal sama ikut tim di kampus juga. Oke. Ternyata juga ketika memasuki dunia pendidikan ini bermanfaat juga diajarkan kepada siswa-siswinya ya. Futsal waktu itu berapa eskulnya yang masuk? Untuk anggotanya? Futsalnya 2019 itu ada 10 siswa. 10 siswa? Iya. Tapi yang tahun 2019 ketika itu siswanya udah berapa? 2019 itu kami sudah ada siswa 21. Oke, ini 21 siswa itu dari satu sekolahan? Dari satu sekolah. Kelas 1, 2, 3. Oke. 21? Iya. 21 siswa kelas 1, 2, 3 ya? Iya. Kelas satunya berapa waktu itu? Kelas satunya waktu 2019 itu ada 5 siswa, Pak. 5 siswa, lalu yang di kelas 2-nya itu ada 10 dan kelas 3-nya ada 6. Oke, ini sampai sekarang ini Pak Oni masih hafal betul ya jumlahnya berapa nih? Sambil mengingat-ingat nggak luput sekalipun ya ini. Luar biasa ini dia ingatnya ya. Oke, pramuka ketika itu ada futsal ada 10 ya? Iya. 10 anggota yang ketika itu. Nah, kemudian ada baca tulis Al-Quran ini berapa? Baca tulis Al-Quran itu seluruhnya. Karena di 2019 itu ekskul wajibnya itu ada pramuka sama baca tulis Al-Quran. Karena kebetulan mayoritas di Taman Siswa saat itu masih muslim semua. Muslim semua ya, oke. Kalau untuk komputer jaringan ketika itu? Komputer berapa? Jaringan itu ada 6 siswa. Sampai masih ingat ya pemirsa ya, berarti dari 2019 loh ya ini. Data 2019 saya tanyakan di tahun 2023 ini. Luar biasa. Tapi kalau untuk yang di tahun ini gimana untuk peminatnya pramuka, futsal, dan komputer jaringannya gimana? Katanya dengar-dengar ada 2 ekskul tambahan lagi tahun ini ya? Iya.
Apa itu ekskul apa nih? Itu yang pertama itu ada ekskul otomotif. Otomotif, oke. Dan yang kedua itu ada ekskul apa tadi ya? KIR ya? Iya, KIR, karya Oke, ilmiah remaja yang berkolaborasi dengan Satu Pena Jawa Timur. Oke. Tapi untuk yang ekskul wajib ini tetap pramuka dan Al-Qur'an ya hingga saat ini ya. Hingga saat ini masih tetap wajib itu, Mbak. Yang lainnya pilihan. Oke. Nah, tahun demi tahun ini kan pasti kan berproses ya untuk menjadi dari yang mungkin mulai dari nol itu kan ya. Akhirnya ini tahun 2023 ini berapa jumlah siswanya kelas 1 hingga kelas 3 ini, Pak? 2023 ini kami punya siswa 36 siswa. 36 siswa ya. Tapi lumayan nih perkembangannya luar biasa loh ya. Kalau perkembangannya luar biasa, guru saya lebih luar biasa perjuangannya. Iya. Dari 10 siswa oke ini ya Pak Oni ya. Iya. Sekarang 23 siswa. 36 siswa sekarang. 36 siswa ya di tahun 2023 ini ya. Di kelas satunya berapa? Tara? Di kelas satunya ada 10 siswa. Di kelas 2-nya itu ada 14 Mbak, 14. Lalu yang di kelas 3-nya itu ada 12. Oke, ini 10, 14, 12 ya, 36 siswa di satu sekolah ya. Ini kira-kira yang menjadi ekskul unggulan di SMP Taman Siswa ini sendiri apa? Yang paling banyak diminati? Kalau yang banyak diminati itu untuk sementara saat ini itu seni bela dirinya, futsal, sama karya ilmiahnya. Oke, bela diri, futsal, dan karya ilmiah. Kalau yang untuk pengajar futsal masih Pak Oni? Kalau pengajar futsalnya alhamdulillah saya sudah pensiun. Ada pensiun ya? Ya, ada. Sejak tahun berapa? Sejak tahun 2022 setelah Covid kemarin. Karena dengan bertambahnya jumlah siswa kan juga bantuannya juga lumayan lah. Betul. Sehingga kita bisa mengambil guru ekskul dari luar sekolah. Oke, berarti untuk yang pramuka, futsal, Al-Qur'an, komputer jaringan, dan otomotif, KIR juga mengambil dari orang luar sekarang ya? Kalau pramuka sama BTG-nya saya pakai guru saya sendiri. Oke, karena kenapa? Sudah basicnya sudah 2019 memang menghandle untuk ekskul itu. Karena saya tidak berani, karena ekskul wajib saya ganti-ganti orang, nanti ganti lagi programnya saya juga bingung nanti. Oke. Ini sekarang kita membahas terkait kendala yang dialami oleh SMP Taman Siswa saat ini tuh apa ini? Tentunya kan sebentar lagi kan memasuki tahun ajaran baru dan emang kan udah masuk ke pendaftaran ya sekarang ya. Nah, kira-kira kendala apa yang dialami oleh SMP Taman Siswa hingga saat ini Pak Oni? Untuk kendalanya mungkin masih kurangnya rasa percaya wali murid untuk menaruh anaknya bersekolah di SMP Taman Siswa Batu. Intinya citra sekolah masih saya ingin memperbaiki citra sekolah agar lebih baik lagi dari yang kemarin. Memang kalau berdasarkan riset dari mungkin sekolah Taman Siswa sendiri, memang citra sekolah Taman Siswa kalau menurut eksternal tuh yang seperti apa mungkin? Kalau menurut eksternal yang pernah saya jumpai di lapangan waktu penerimaan siswa baru kan di sekolah swasta juga hunting-hunting untuk mencari siswa baru, bisa keliling kampung, bisa langsung door to door ke rumahnya juga. Itu karena ya memang di Taman Siswa dulu tempatnya anak-anak pindahan gitu. Nah, mungkin citranya dari situ yang sedikit sedikit menurunkan citra sekolah sendiri. Pastikan dari Pak Oni dan juga tim kan memiliki kiat-kiat khusus bagaimana untuk memperbaiki citra itu untuk menjadi lebih baik. Nah, kira-kira dengan cara apa gitu? Kalau untuk kiat-kiatnya mungkin kalau di Batu juga saya juga lihat pasarnya juga. Pasarnya di Batu, wali murid menyekolahkan siswa itu karena apa? Mungkin seperti sekolah A, sekolah B, ini unggulannya apa? Ya itu mungkin yang bisa saya ATM di sekolah saya di SMP Taman Siswa Batu. Yang bisa ATM itu yang bisa amati, tiru, modifikasi untuk di lembaga saya. Itu maksudnya yang kayak gimana ya Pak Oni ya? Mungkin ya kalau sepengetahuan saya di lapangan,
peserta didik itu di Batu itu ada, mungkin kalau anaknya nggak sekolah negeri, masukkan di sekolah agama. Iya. Ya begitu kan. Berarti itu kebanyakan prinsipnya yang prinsip dari masyarakat Batu seperti itu ya. Iya, Kemudian jadinya di Taman Siswa Batu karena juga prinsipnya di sana kan jiwa bebas merdeka belajar. Jiwa bebas merdeka belajar berarti untuk pengelolaan sekolah juga saya harus mengikuti tren yang ada di Kota Batu. Jadi tidak merubah Taman Siswa seperti apa, yang tapi awal mula visi-visinya seperti apa yang sesuai dengan diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu kan. Saya hanya menambahkan saja, menambahkan, tetapi prinsipnya tetap visi misi Taman Siswa seperti ini, tapi saya modifikasi sedikit dengan tambahan apa sih yang layak di pasaran pendidikan Kota Batu gitu. Apalagi yang mungkin menjadi keunikan sendiri dari Taman Siswa itu ya. Iya. Apa itu yang sudah diciptakan oleh Taman Siswa ini, Pak Oni? Kalau yang di Taman Siswa sekarang mungkin saya dari segi anak-anak mungkin menjunjung kebudayaan, toleransi juga, dan saling menghormati perbedaan. Junjung kebudayaan, berarti contohnya itu seperti membuat kegiatan apa nih misalnya di sekolah Taman Siswa ini? Kalau kemarin di tahun kemarin itu kebudayaan tahun 2022 berarti ya? Sekitar tahun 2001 itu kebudayaan di Taman Siswa itu anak-anak juga ada profil Pancasila itu Mbak ya. Profil Pancasila kami mengangkat kebudayaan itu anak-anak saya suruh untuk melakukan atraksi jaran kepang juga di sana. Ketika itu di sebuah event yang diselenggarakan oleh Taman Siswa atau gimana? Itu di sekolah sendiri Pak. Jadinya anak-anak kan saya lihat juga anak-anak kok sukanya bermain gini terus kan di pembelajaran okelah kita buat pentas seni anak-anak, terserah anak-anak pengennya apa. Nah ternyata dilakukanlah seperti itu. Nah ketika itu yang animo yang sangat terlihat ketika itu di kelas apa? Di kelas apa? Di kelas 2-nya. Kelas 2-nya malah ya. Kelas 8-nya lebih banyak ya. Apa yang ketika itu mereka lakukan aktivitas itu yang itu? Ya, itu tadi kesenian kuda lumping itu tadi anak-anak itu yang dilakukan di sana itu. Oke. Kemudian untuk kelas 1-nya apa yang menarik ketika itu? Kalau kelas 2-nya kan kelihatan kalau suka kuda lumpingan kan. Kelas 1-nya apa waktu itu yang Pak Oni amati ketika itu? Kalau di kelas 1 saya ini saya belum bisa menilai jauh anak-anak karena anak-anak masih malu-malu karena siswa baru atau apa. Tetapi kalau basicnya di kelas 1 saya saat ini itu anak-anak kebanyakan larinya di komputer jaringannya. Oke, berarti hingga kelas 7 hingga kelas 9 sekarang banyak yang ke komputer jaringan berarti ya? Kalau banyaknya itu merata Mbak. Karena yang selain BTH sama Pramuka itu kan ekskul pilihan, anak-anak juga rata untuk memasukinya di ekskul pilihan. Oke, ini ngomong-ngomong soal ekskul ternyata panjang ceritanya ini Pak Honi ya. Oke, ini mau ada yang lewat ya, ditahan dulu ya. Tetap dalam program Bicara Ngobrol-Ngobrol Santai, jangan kemana-mana pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai. Di segmen yang ketiga masih bersama dengan Pak Onika Abdillah selaku Kepala Sekolah SMP Taman Siswa Kota Batu ya. Malam. Saya sapa lagi. Kayak bukaan aja ya. Apa-apa. Oke, Pak Onika tadi ini berangkat dari sekolah ke sininya atau gimana? Iya, ini tadi berangkat dari sekolah ke sini. Oke, pulang kegiatan dari sekolah langsung sini. Iya. Luar biasa sekali menyempatkan untuk berdiskusi dengan tim Damativit saya. Oke, Pak Onika Abdillah. Tadi kita pembahasan terakhir soal ini ya, eskul ini ya, apa tadi? Otomotif, bukan ya? Apa namanya? Komputer jaringan ya? Iya. Yang banyak diminati ternyata ya? Iya. Itu peminatnya dari kelas berapa aja kebanyakan Pak Oni? Itu semua Mbak, dari kelas 7, 8, 9 juga ada. Memang yang dilakukan di eskul itu apa Pak Oni? Di ekskul itu anak-anak bisa belajar membuat blog itu. Oke, buat blog maksudnya gimana Pak Oni? Untuk membuat blog apa ya, pokoknya intinya blog di internet itu Mbak.
Oh, website, Ya, website, blogspot Oke. gitu. Terus juga anak-anak juga bisa tahu rancangan komponen komputer itu seperti apa. Berarti untuk pertemuan pertama kan diajarkan membuat blog Iya. atau web, kemudian pertemuan berikutnya lebih ke jaringan-jaringannya gitu ya. Iya. Oke. Kemudian targetnya apa sih Pak untuk eskul komputer jaringan ke depan ini? Targetnya untuk siswa ini biar mereka apa setelah lulus sih nanti? Karena kalau untuk komputer jaringan ini target saya yang saya targetkan itu siswa saya mempunyai skill, soft skill juga untuk kedepannya yang bisa dikembangkan dalam dirinya sendiri. Karena saya di sekolah juga sama teman-teman hanya sebagai fasilitator apa yang saya dan teman-teman bisa lakukan untuk peserta didik kedepannya agar lebih baik lagi. Kalau komputer jaringan ini eskulnya tiap hari apa? Tiap hari Sabtu, Mbak. Sabtu ya? Iya. Kalau eskul lain juga Sabtu juga? Sabtu juga. Berarti pramuka, MTQ, terus futsal juga semuanya Sabtu? Iya, Sabtu, karena di Sabtu itu cuma 2 jam pelajaran. Selanjutnya kita lakukan untuk futsal ekstrakurikuler itu. Oke, ini ternyata minatnya dari siswa-siswi SMP Taman Harapan yang di non formal ternyata juga banyak ini Pak Oni ya. Iya. Tapi kalau dalam pembelajaran formal bagaimana ini animo dari anak didik di taman siswa ini, mulai dari kelas 7 ini gimana mereka? Kalau namanya peserta didik kan juga bervariatif, Mbak. Ada yang memang anaknya basicnya diam, ada anaknya yang basicnya ada yang malu-malu gitu ya, disuruh maju ke papan tulis itu. Kadang kan masih ada yang malu-malu gitu ya. Ini triknya dari SMP Taman Harapan sendiri itu gimana untuk membangkitkan bagaimana cara mereka nggak malu-malu gitu loh, gimana sih caranya Taman Harapan ini? Untuk di sekolah kami di Taman Siswa Batu, Mbak ya, yang Taman Siswa bukan Taman Harapan. triknya itu yaitu meningkatkan kepercayaan diri siswa ya. Pertama memang anak-anak harus dipaksa agar terbiasa. Berarti anak-anak memang harus dipaksa untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka biar terbiasa bisa untuk tampil di depan. Iya. Terkadang kan kalau yang awal-awal murid awal-awal baru masuk kan masih malu-malu gitu ya, mau maju ke depan malu, terus disuruh jawab pertanyaan maju ke depan malu gitu kan. Oke, tapi untuk yang di kelas 8-9 udah mulai biasa ya, udah mulai berani. Sudah ya, terbiasa lah kalau kelas 8-9. Mungkin yang kelas 7 yang anak barunya itu mungkin masih ada malu, kurang percaya diri. Oke. Nah, kita sekarang berbicara mengenai perhatian pemerintah ini, terutama Dinas Pendidikan Kota Batu ini, bagaimana perhatian pemerintah terhadap sekolah taman siswa? Kalau perhatian pemerintah itu sama, Mbak, sama saja semuanya di sekolah. Sekolah juga dapat dana BOS, dana BOSDA, dan DAK fisik maupun non fisik. Tergantung dari pihak sekolahnya juga bagaimana proses mengajukannya. Oke. Kalau untuk yang DAK fisik itu yang bantuan seperti apa ini Pak Oni? DAK fisik itu mungkin seperti kayak bangunan itu, Mbak ya, pembangunan. Tapi untuk yang dari SMP Taman Siswa sendiri sudah sempat kami mengajukan dan sudah terlaksana ya untuk yang DAK fisik ini ya? Sudah, kami sudah mendapatkan bantuan rehab toilet ini. Oh, yang mulai tahun 2019 itu ya? Untuk rehab toiletnya itu 2020 waktu COVID itu. Oke, berarti ini untuk yang rehab toilet guru dan juga siswa ya, yang DAK fisik ya. Oke. Kalau ini untuk yang BOSDA itu? Kalau BOSDA-nya semua sekolah di Batu pasti dapat. Tak terkecuali sekolah swasta juga dapat. Swasta juga iya berarti ya? Iya, dapat karena tapi di BOSDA itu dinilainya BOS sama BOSDA itu jumlah siswanya juga gitu. Oke, berarti kalau misalnya taman siswa 36 berarti dinilai dari 36 siswa ini ya? Iya. Oke. Tadi yang berikutnya apa setelah DAK fisik ini? DAK non fisik. Non fisik ya? Iya. Itu yang seperti apa yang diperoleh di taman siswa ini? Itu DAK non fisik itu mungkin seperti pemenuhan sarana lab komputer itu, Mbak. Apa? Kan bukannya sudah terpenuhi ketika itu kan? 26 PC ini. 23 PC. Ya, 23 kan? Ya itu mungkin seperti itu ya, yang itu apa? Yang ada komputernya, ada UPS, ada proyektor juga. Berarti mungkin penambahan untuk yang kecil-kecil tuh ya, yang GPS-nya, proyektor itu ya. LCD proyektor berarti ya?
Berarti kalau dinilai dari taman siswa sendiri ini udah cukup maksimal ya perhatian pemerintah ya? Kalau Atau bagaimana? perhatiannya menurut saya sudah maksimal. Mungkin di taman siswa juga perlu diperhatikan di tenaga gurunya, karena tenaga guru kami ada 10 guru itu memang honorer semua, masih Semua belum honorer? iya, Di masih taman belum siswa? pegawai negeri, nggak Oke. ada ASN-nya sama sekali. Termasuk pramubaktinya juga bukan ASN. Oke, semua tenaga honorer. Jadi ini keinginannya apa ini? Keinginan, Pemerintah ini kalau melihat taman siswa ini ternyata masih honorer semua, gimana keinginannya? kalau keinginan Mumpung di saya, ini damai nih. saya kok takut ya Gitu. bicara pemerintah ini, Pak. Kan saran aja. Iya, kalau Keinginannya kayak gimana ini? pemerintah mungkin bisa memperhatikan lembaga sekolah swasta yang kecil itu, mungkin dari segi bantuannya dari Bosda jangan dihitung murid lah, karena kalau dihitung murid itu pasti sekolah yang besar akan semakin besar, yang kecil akan semakin kecil. Oke, gitu ya. Berarti inginnya diperhatikan lah ya dari segi bantuan Bosda itu ya. Iya, dari Jangan dihitung dari Bosdanya, jumlah Bosnya. muridnya, oke. Kan nggak apa-apa, kan namanya kan juga harapan kan. Iya, gitu. itu cuma harapan. Keinginan dari pihak sekolah, dari Iya. taman siswa gitu. Kan barangkali juga ternyata dari keluhan-keluhan dari sekolah swasta lain juga kayak gitu kan, Mbak. Kali aja kan. Oke. Nah, tadi kita udah ngomong-ngomong soal eskul sudah ya, eskul, kemudian profil sekolah sudah. Nah, kalau di tahun 2023 ini yang lagi tren itu eskul apa ini, Pak Oni? Kalau yang di tempat saya itu, Mbak ya, kalau di tempat saya itu yang lagi tren itu ekskulnya ekskul bela diri, terus ekskul futsal sama TKJ itu, Mbak, komputer jaringan itu. Padahal TKJ juga masuk ke mata pelajaran ya? Oh, bukan TIK ya? TIK Itu ya? TIK itu kan, kalau TIK di mata pelajaran itu mayoritas sebagian besar hanya teori. Oke. Kalau praktiknya mungkin masih kurang karena terbentur jam pelajarannya juga. Oke. Oke, berarti ini kan sudah hampir 7 tahun ini ya, Pak Oni ini menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Taman Siswa Kota Batu. Nah, pastinya kan juga SMP Taman Siswa ini berkaitan dengan kepengurusan organisasi dari Taman Siswa Pusat ya, yang juga ada kantornya di jalan apa tuh? Kiai Haji Agus Salim, Ya, nomor 45 Batu. Betul, itu ya. Nah, biasanya kira-kira apakah juga sempat ada koordinasi atau komunikasi dengan pihak-pihak pusat itu? Mungkin membahas soal bagaimana kemajuan sekolah ini, kemudian bagaimana nanti rencana ke depannya gitu. Apakah ada gitu? Kalau koordinasi itu ada sih, ada. Mungkin dari yang saat ini sering koordinasi itu dari organisasi PKBTS-nya itu. Iya. PKBTS-nya itu juga bagaimana sih cara memikirkan agar taman siswa ini setidaknya tidak jauh tertinggal dari sekolah lain. Kan ya, karena pemikiran-pemikiran itu juga sehingga ya banyak lah, Mbak, sekarang pemerhati dari Kota Batu ke taman siswa juga. Pemerhati Kota Batu ke taman siswa. Iya, maksudnya pecinta taman siswa mungkin seperti kayak Pak Dr. Slamet itu Pak juga. Dayan dari apa? Ketua KONI juga itu ya? Iya, dari Ketua KONI juga bergabung ke sana. Terus mantan Ketua Pokja Batu juga bergabung ke sana juga. Ya, itu mungkin karena nuraninya kok melihat sekolah yang tertua kok seperti ini gitu. Oke. Kan juga semua itu butuh proses kan, nggak nggak semudah ada itu yang kan ya. instan ya. Oke, jadi ini yang saat ini menjadi eskul tren dan eskul unggulan itu eskul TKJ ya. Nah, untuk rencana kedepannya itu setelah mereka lulus gitu ya, apakah dari siswa-siswi itu sempat mungkin memiliki harapan atau keinginan atau cita-cita nih, aku nanti mungkin sempat curhat lah ya ke apa tuh guru pembinanya, nanti mereka setelah dari sekolah ini mau yang seperti apa? Ada nggak sih sempat curhat-curhat kayak gitu? Yang curhat-curhatnya yang lucu-lucu itulah gitu. Gimana tuh? Kalau yang curhatnya itu mungkin ada 1-2 orang siswa ya, mungkin karena di taman siswa sudah dibibit seperti ini, tanya-tanya ke saya, Pak, untuk sekolah teknik komputer jaringan yang bagus itu di mana? Saya ingin
meneruskan juga, ingin skill saya, mengasah skill saya juga agar lebih baik. Karena kan mungkin dia merasa basicnya udah dapat dari Iya. taman siswa ini ya. Di dasarnya memang anaknya juga suka TKJ, lalu anaknya juga punya keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Lah mungkin saya kok enaknya di ini ya, jadi saya kepingin sekolah di Sudah merasa jurusan cocok ini ya. ya. Itu yang dari kelas berapa itu Pak Oni? Itu kalau yang curhat itu, kalau ke saya sendiri itu, saya seingat saya itu di kelas 9 pastinya. Tapi udah lulus sekarang ya, atau masih di Sudah kelas lulus, 9? sudah lulus sekarang. Oke, ternyata banyak cerita juga ya ini di Iya. SMP Taman Siswa ini. Oke, tapi masih ada yang mau lewat ya Pak Oni, sabar dulu ya. Ya. Tetap dalam program acara ngobrol-ngobrol santai. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam ngobrol santai di segmen terakhir. Dan kita masih bersama dengan Kepala Sekolah SMP Taman Siswa Kota Batu, Bapak Onika Abdillah ya. Oke, masih semangat ya Pak Onika ya? Masih semangat, Pak. Belum ngantuk kan? Belum. Ini mendekati pukul 8 malam ini soalnya ya, saya lihat di jamnya ya. Oke, Pak Onika, tadi kita sudah membahas banyak sekali pembahasan ya, mulai dari profil sekolah SMP Taman Harapan, kemudian eskul, kemudian guru-guru, visi misi dan lain sebagainya ya. Kali ini saya mau menanyakan terkait dengan adanya program-program kedepannya dari SMP Taman Siswa ini sendiri, ini seperti apa ini Pak Oni? Kalau program kedepannya tetap kita seperti yang dulu, program yang sudah dijalankan itu seperti apa, kita evaluasi perkembangannya seperti apa. Mungkin kalau ada tambahan lagi, kita bisa memasukkan program itu di tahun depannya juga untuk meningkatkan marwah sekolah juga di sana. Maksudnya itu contohnya program apa yang itu? Untuk yang programnya mungkin yang saya mau berjalan juga, yang saya optimalkan sudah berjalan sih, tapi masih kurang optimal itu seperti kita kerjasama dengan Ponpes juga itu, Mbak. Ponpes, oke. Iya. Ponpes yang di Karangploso tadi itu ya? Ponpes Karangploso itu sudah berjalan, tetapi saya ingin menambah lagi, bukan hanya satu Ponpes saja. Oke. Nah ini kalau untuk yang di Ponpes ini kerjasama seperti apa yang dijalin oleh SMP Taman Siswa ini? Kalau di Ponpes itu kan kebetulan di Ponpes itu hanya pondok pesantren saja, nggak ada pendidikan formalnya. Jadi anak-anak pondok pesantren itu pendidikan formalnya di tempat saya, pendidikan agamanya di Ponpes itu. Oke. Tapi ada ya akhirnya yang ke Taman Siswa ya? Alhamdulillah ada, Mbak. Berapa siswa tuh? Itu kalau saat ini itu masih ada 5, karena di Ponpes Subhanawo santri-santrinya juga masih belum banyak. Nah ini rencana kan mau menambah ponpes-ponpes lagi yang lain, ini di mana targetnya ini? Mungkin di daerah Batu, masih Masih di rilis daerah ya Batu, mungkin ya? Masih saya rilis di daerah Batu. Selain ponpes, ini rencana kerjasama dengan? Kerjasamanya mungkin Ponpes? dengan selain Ponpes ya, dengan satu pena juga, dengan Musikawa, dengan ketua KONI juga. Kalau yang Musikawa ini yang seperti apa? Musikawa ini seni bela diri, Pak. Itu perpaduan karate, taekwondo jadi satu. Oh, jadi di nanti sana. untuk yang bentuk kerjasamanya, maksudnya ini yang seperti apa untuk ya dari yang Musikawa ini? Yang Musikawa ya bentuk kerjasamanya nanti harapan saya ada dari 1-2 orang peserta didik saya yang akan diikutkan ke Jurda atau ke Jurnasnya. Oke. Tapi kalau melihat dari dari ketika setiap seminggu sekali ada eskul bela diri, itu bagaimana? Apakah sudah mungkin ada yang sudah sangat lihai untuk pantas nanti ditempatkan yang di Musikawanya atau bagaimana? Apakah sudah ada satu atau 2 orang gitu loh mungkin? Kalau dari pembina ekskul Musikawanya ke saya itu ada 2 orang memang di tempat saya. 2 orang yang memang akan diterpa lagi agar lebih dalam itu. Soalnya memang ada ada bibit-bibitnya juga di sana.
rencana nanti ini kalau misalnya udah wah kan juga bisa maju ke Jurda karena apakah sesuai dengan keinginan dari SMP Taman Siswa ini kan Yona ya. Iya. Oke. Selain dengan Ponpes, Musikawa, kemudian Satu Pena, planningnya mau ke Jama kemana lagi nih? Kalau sementara saya masih di situ, Mbak. Karena yang lain juga saya akan koordinasi lagi dengan waka-waka sekolah. Kita lanjutannya seperti apa, kita tidak boleh hanya berhenti di sini. Kita harus bergerak dan terus bergerak. Betul. Oke. Nah, kemudian untuk strategi dalam mendapatkan murid di SMP Taman Siswa ini kan sebentar lagi kan memasuki tahun ajaran baru ya? Iya. Bulan apa ini, Pak Oni? Untuk penerimaan siswa baru. Untuk penerimaan siswa barunya kami mulai bulan Februari. Februari ini? Iya. Tanggal berapa ini, Pak Oni? Tanggal 1 Februari sudah mulai. Oke, sudah Iya. mulai ini ya, oke. Apakah sudah mulai ada tanda-tanda yang bertanya-tanya kemudian mau mendaftarkan ke Taman Siswa ini mulai tanggal 1 kemarin? Kalau tanggal 1 mungkin ada yang meminta brosurnya, ada yang melihat kondisional sekolahnya seperti apa. Terus juga ada yang sudah mengambil formulir juga. Berapa nih kira-kira? Kalau yang mengambil formulir saat ini masih 2 peserta didik. Ini berakhirnya hingga bulan apa ini untuk pendaftaran peserta didik baru di SMP Taman Siswa? Untuk berakhirnya itu di pertengahan Juni. Pertengahan Juni ya? Ada nggak sih kiat-kiat khusus dari SMP Taman Siswa ini untuk menggait siswa ini bagaimana sih? Ada kiat-kiatnya ya, kita melakukan presentasi ke sekolah-sekolah SD sambil membawa brosur, pamflet yang ditempelkan di sana. Terus kita juga meminta data dari SD, kita kunjungan ke rumah peserta didik, door to door ke sana. Sampai door to door juga ke rumah Iya. peserta didik. Iya. Luar biasa sekali ya perjuangan Taman Siswa ini ya. Kemudian bagaimana? Terus selanjutnya juga setelah kita melakukan door to door, kita juga melakukan sebuah program juga. Itu saya lupa tadi nggak menyebutkan programnya. Itu kita juga punya program Jamal Berseri itu, Mbak. Jamal Berseri. Iya. Apa itu? Jumat maksudnya? beramal bersih sehat ceria. Oke. Jadi itu kegiatan anak-anak tiap hari Jumat itu melakukan program Jamal Berseri, dan di 1 bulan sekali itu anak-anak akan saya dan Bapak Ibu guru menggiring anak-anak keliling untuk mengajak mereka ke tetangga-tetangga sekitar yang maksudnya sekitar sekolah. Itu yang untuk memberikan sedikit bantuan dari anak-anak itu. Oh, ini yang termasuk dalam Jamal Berseri? Iya. Oh, seperti apakah kayak mungkin makan itu atau gimana? Mungkin kalau kasnya anak-anak kan, anak-anak tiap hari Jumat itu kan beramal keliling gitu, Pak, di kelas-kelas. Mungkin kalau amalnya anak-anak itu banyak, mungkin bisa berupa bentuk beras, bisa berupa bentuk sembako, bahan pokok gitu. Ini ternyata kreatif ini anak-anak dari SMP Taman Siswa Indo pemirsa dan TV di rumah ya. Oke. Berarti sampai melakukan presentasi ke SD-SD yang udah berjalan, ini udah ke berapa SD? Ini masih 17 SD kami yang presentasikan. Berarti perharinya berapa SD yang dikunjungi oleh Taman Siswa ini? Kalau perharinya kita tidak tentu, Mbak, karena prosesnya kita mengirim surat dan SD itu yang memberikan harinya kapan kita untuk presentasi. Berarti SD itu yang menentukan hari untuk kita bisa presentasi kapan begitu ya? Oke. Ini masih di lingkungan sekolah di Batu atau gimana yang udah presentasi? Itu juga kami sudah di lingkungan Karangploso juga. Kita sampai Karangploso juga. Karena di sekolah Taman Siswa tidak ada zonasi memang. Nggak ada zonasi berarti ya? Nggak ada zonasi. Ini rencananya nanti mau menyebar kemana lagi nih, Mas Pak Oni? Mungkin kalau untuk tahun ini kami akan menggiatkan juga di daerah Tulungrejo nanti. Tulungrejo Batu. Iya. Oke. Mungkin ada link di sana atau bagaimana? Oh, kalau link ya ada lah di sana, ada saudara. Ada saudara yang mungkin sekalian nitip ya. Nah, ketika adanya presentasi ke sekolah-sekolah SD, ini kan udah 17 SD yang dipresentasikan mengenai
Apa sih itu SMP Taman Siswa ini? Bagaimana sih animo atau responnya dari siswa dan juga wali murid ketika itu dan juga sekolah SD itu bagaimana sih respon Kalau mereka? respon dari peserta didik itu alhamdulillah responnya juga ada ketertarikan. Tapi kalau respon wali murid saya kurang tahu karena Ketika itu wali muridnya wali muridnya kebetulan nggak ada ada juga. ya. Oke, Jadi berarti kami siswa. mempresentasikan ke peserta didiknya saja. Tapi sudah ada yang 1-2 orang mungkin yang tertarik ya mungkin ya. Alhamdulillah masih sudah ada. Oke. Selain ke sekolah-sekolah, presentasinya kemana lagi? Selain sekolah-sekolah ya kami cuma kunjungan ke Ponpes ini, Mbak. Oke, ke Ponpes ya. Ini yang masih di list dan direncanakan nanti next ke depan. Iya, Ponpes next mana ke depan, lagi iya. begitu ya Pak Oni ya. Oke. Nah, ini bisa diinformasikan ke Pemirsa Daman TV untuk harapan ke depannya bagaimana ini? Untuk harapannya Bapak Ibu yang akan menyekolahkan silahkan masukkan di SMP Taman Siswa Batu. SMP Taman Siswa Batu sudah melakukan perubahan manajemen total. Taman Siswa sekarang, Taman Siswa dulu bukanlah Taman Siswa yang sekarang pada intinya seperti itu. Dan untuk wali murid percayakanlah anak-anak jenengan di lembaga kami karena kami ikhlas untuk mendidik di lembaga kami dan biaya pendaftaran kami gratis, tidak ada biaya sama sekali untuk peserta didik yang akan masuk di SMP Taman Siswa Batu. Oke, terima kasih atas informasinya Ya, dan sama-sama, wejangannya Mbak. malam hari ini Pak Oni, dan hati-hati di jalan Pak Oni. Iya, Dan Mbak. ini nggak terasa ternyata tadi ucapan terakhir dari Pak Oni menjadi penutup ya. Iya. Penutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan pemirsa Daman TV yang di rumah, demikian perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Anti dan kerabat kru petugas mohon pamit. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.